sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, ya Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Yesus Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, ya Tuhan. Semua akan mengaku Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
yang tidak terbatas, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup memberikan janji yang pasti bagi kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Jesus. Tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tidak perkara yang sukar saat kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dia Allah El Shaddai. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dengan mengangkat tangan katakan, El Shaddai, El Shaddai,
apa yang sedang menerpa hidupmu hari-hari ini, percayalah engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memelihara hidupmu, selalu memperhatikan engkau. Jangan menyerah di situasi dan keadaan yang pelik, tapi belajar berserah dan percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan mau lakukan dengan masalah, dengan proses. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau melihat ketulusan ketika engkau betul-betul menghargai kebaikan Tuhan, ketulusan engkau mengasihi Tuhan. Sebab itu pagi hari ini letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan yang sanggup pegang kendali hidupku, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat melebihi apa yang aku doakan. Pagi hari ini biar mujizat kita alami, berjalan bersama dengan Tuhan, membuat mujizat di dalam hidupmu. Kami percaya bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat, bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, sekali lagi nyatakan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorak bagi Tuhan, kami percaya Kau pembuat mujizat di hidup kami. Dan kami perkatakan hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi karena kami percaya. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami pagi hari ini boleh memulai aktivitas kami dengan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan pagi hari ini kami teringat akan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau campur tangan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau berikan keamanan untuk bangsa ini ya Bapa, sehingga perekonomian boleh bergerak dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah kiranya para pemimpin bangsa kami, biarlah kiranya mereka takut akan Engkau ya Bapa. Mereka memimpin dengan benar, mereka memikirkan rakyatnya ya Bapa, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjamah mereka Tuhan, menuntun mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di Efrata. Biarlah kiranya Engkau bikin jemaat Efrata lebih dewasa lagi ya Bapa. Semakin hari semakin dewasa. Biarlah kiranya mereka hadir untuk mencari Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tuntun mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga kami semuanya boleh dikuatkan. Kami semuanya boleh mengalami terobosan di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Halo, selamat pagi. Puji Tuhan, semua baik hari ini ya.
Oke, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Gideon. Ya, pasti sudah pernah dengar, ya, seorang hakim Israel, ya, seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang disertai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Median, ya. Jadi ini adalah seorang hakim yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan coba belajar apa yang dilakukan Gideon sehingga bangsa Israel boleh memperoleh kemenangan dari penindasan. Nah, kenapa bangsa Israel waktu itu Tuhan izinkan untuk ditindas? Ya, dikatakan di Alkitab, di kitab Hakim itu, bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk ditindas bangsa Median. Pasti ada sebabnya, saudaraku. Nah, sebabnya adalah karena pada waktu itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, nanti kita akan lebih dalam masuk ke sana, ya. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, membuat tempat penyembahan berhala, ya. Sampai akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penindasan selama 7 tahun, saudaraku. Selama 7 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang panjang. Ya, itu waktu yang panjang. Ketika kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup kita, ya, mungkin saya ambil contoh aja, kalau kita lagi ada problem di rumah, itu ya, yang paling kecil lingkup kita, ya, di rumah. Mungkin kita lagi ribut nih dengan istri kita, mungkin kita beda pendapat, ya, bahasa halusnya beda pendapat. Ya, beda paham, ya. Apa yang kira-kira kita rasakan ketika kita lagi beda pendapat? Diam-diaman, atau piring terbang, atau apa, Bapak Ibu yang terkasih? Atau mungkin kita ketemu dengan pasangan kita aja, mungkin kita saling membuang muka, ya. Istri masuk ke kamar, kita keluar kamar, ya. Apalagi mau apa, makan tidak dimasakin. Halo, pernah Bapak Ibu? Pernah? Pasti kita pernah lah, ya, mengalami itu, ya. Kalau tidak pernah, itu berarti keluarga yang sakinah mawaddah. Ya, pasti semua pernah mengalami itu, ya. Nah, kalau di keluarga kita yang kita sedang mengalami beda masalah aja, satu jam itu, 1 jam kelamaan, ya. 5 menit rasanya berapa lama itu. Ya, saya kan tidak suka dengan suasana yang ribut gitu, ya. Jadi saya lebih tenang. Jadi kalau ada lagi tidak cocok, nah itu wah, rasanya di rumah sudah kayak neraka, ya. Baru berapa menit tuh rasanya udah lama banget. Nah, begitu juga bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Israel itu ditindas selama 7 tahun. Wow, waktu yang sangat lama, dan apa yang dialami itu sungguh luar biasa. Nah, mari kita coba masuk ke dalam firman Tuhan di Hakim 6 ayat yang pertama, ya. Sebenarnya tadi saya katakan di depan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya, bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Yang jahat itu apa? Yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, nanti ke bawah akan diceritakan apa yang dilakukan, saudaraku. Ya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Ya, saudaraku, sampai begitu orang Midian itu menguasai orang Israel, ya, sampai mereka ketakutan, ya, sampai mereka ketakutan, mereka membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, tidak di rumah, saudaraku. Ya, tidak di tempat tinggal mereka, di pegunungan mereka mengungsi ke gua-gua, ke kubu-kubu. Jadi kalau dibayangkan itu betapa mereka sangat menderita, ya, sangat menderita waktu itu, sangat menderita. Karena di rumah mereka sendiri pun mereka takut. Nah, coba bayangkan kalau kita aja di rumah kita aja takut, gimana, gitu ya? Betapa itu sangat luar biasa tekanan hidup mereka, saudaraku. Ya, mereka sampai mengungsi mencari tempat perlindungan. Dan Tuhan itu izinkan. Karena apa? Ya, setiap kali orang Israel itu selesai menabur, ini masih belum selesai tadi ternyata. Setiap kali orang Israel menabur tuh, orang Midian datang, orang Amalek datang, orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka, berkemah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Tidak meninggalkan apapun loh, saudaraku. Di Israel, domba, lembu, keledai pun tidak. Ya, jadi betapa hidup mereka sangat menderita, sangat sengsara. Sangat sengsara, saudaraku. Sangat sengsara. Ya, mereka mendapat tekanan yang sangat hebat, ya. Mau panen, ya, sudah mau panen, sukacita, datang orang Midian, datang orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur banyak, saudaraku. Ternyata bukan cuma orang Midian doang, ya. Mereka maju mendatangi mereka beramai-ramai, ngeroyok, saudaraku. Dan apa? Mereka merampas, mereka membawa semua bahan makanan, tidak ditinggalkan apapun, diceritakan dalam Alkitab ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ayat berikutnya berkata bahwa mereka ingin memusnahkan bangsa Israel. Memusnahkan bangsa Israel, saudaraku. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-6, orang Israel menjadi sangat melarat. Ya, melarat itu kalau bahasa Indonesia berarti sangat tidak punya, ya. Sangat mungkin tidak punya apa-apa. Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian ini. Nah, ketika mereka tertekan, mereka dalam tekanan penjajahan, ya, bangsa Midian itu, mereka lalu apa yang dilakukan? Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, saudaraku. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel minta pertolongan kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, jika Bapak Ibu sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidupmu, mungkin dalam ekonomimu, ya, rumah tanggamu, pekerjaanmu, mungkin banyak tekanan, banyak yang ingin menghancurkan Anda, ingin membuat apa yang Anda lakukan itu tidak berhasil. Mulailah berseru kepada Tuhan. Mulailah berseru kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan bangsa Israel, mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Dan apa yang mereka dapat? Tuhan mendengar seru doa mereka.
Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan lewat Gideon. Gideon dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Jadi apapun yang Anda alami hari-hari ini, ketika hidup Anda dalam tekanan, Anda butuh pertolongan, mari cepat berseru kepada Tuhan. Cepat berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ketika Gideon dipilih untuk Tuhan, untuk menjadi perantara pertolongan, apa yang dilakukan Gideon, saudaraku? Ia meruntuhkan mezbah Baal. Yang dilakukan Gideon adalah meruntuhkan mezbah Baal. Hakim-Hakim 6 ayat 25 berkata, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Bahkan ayahnya masih punya mezbah Baal, saudaraku. Ayah Gideon, dan Tuhan bilang runtuhkan, dan itu diruntuhkan, saudaraku. Betul-betul diruntuhkan. Waktu itu Gideon masih takut-takut, saudaraku. Ketika meruntuhkan itu dia nggak langsung diruntuhkan dilihat banyak orang, dia sembunyi-sembunyi malam hari dia runtuhkan. Walaupun kadang kita disertai Tuhan, mungkin karena kita manusia ya, masih ada rasa takut. Begitu juga Gideon. Tapi Gideon, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia runtuhkan mezbah Baal. Ya, hari-hari ini mezbah Baal Anda apa, saudaraku? Apa yang menjadi fokus hidupmu hari-hari ini? Tuhankah? Atau masalah Anda? Atau keluarga Anda? Nah, mari, atau hobi Anda mungkin, atau Anda menyembunyikan sesuatu, ada dosa yang Anda sembunyikan dan tidak Anda akui di hadapan Tuhan. Mari runtuhkan mezbah-mezbah Baal kita. Mari runtuhkan mezbah-mezbah Baal kita, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami kemenangan. Jangan terus sembunyikan, ya. Minta pengampunan kepada Tuhan. Datang menghampiri Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ini aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Tuhan ampuni. Jadi runtuhkan. Yang pertama adalah runtuhkan mezbah Baal, ya. Mari sebentar coba renungkan mezbah Baal Anda apa hari ini, hari-hari ini, yang menghalangi berkat Tuhan itu turun atas hidup Anda. Ya, coba minta ampun kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita mengalami pemulihan. Amin, saudaraku. Aminnya kok lemes. Amin. Amin, ya. Yang kedua adalah Gideon mendirikan mezbah, saudara. Hakim 6 ayat 24 berkata, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Ya, setelah diruntuhkan, ganti dibangun, ganti didirikan mezbah kepada Tuhan, yang artinya adalah membangun hidup kita, manusia roh kita, untuk dekat dengan Tuhan,
untuk datang menghampiri Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita, satu-satunya yang bisa membawa kita keluar untuk mencapai kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga yang dilakukan adalah mempersembahkan korban. Hakim 6 ayat 26 berkata, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan, ya yang tadi ya, didirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran, saudara. Ya, yang pertama tadi apa, saudaraku? Yang pertama, masih ingat? Meruntuhkan mezbah. Ya, yang kedua, ya, membangun, mendirikan mezbah. Yang ketiga, mempersembahkan korban, saudaraku. Persembahkan korban artinya persembahkanlah hidup kita, ya, kepada Tuhan. Ya, belajar intim dengan Tuhan, ya. Belajar intim dengan Tuhan, gandul dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan. Persembahkan hidup kita yang terbaik yang kita punya. Kalau kita melayani Tuhan, ya kita kasih yang terbaik, saudaraku. Jangan suam-suam kuku. Amin. Amin. Nah, yang terakhir, saya tidak panjang, ya. Rahasianya Gideon menang itu apa, saudaraku? Gideon itu orang yang taat dengan perintah Tuhan. Masih mungkin sekolah minggu pasti masih ingat, saudaraku, ya. Gideon itu diperintahkan untuk maju berperang melawan bangsa Midian ini. Bangsa Midian ini yang tadi ya, Midian, Amalek dan orang-orang dari timur itu jumlahnya ratusan ribu, saudaraku. Ratusan ribu. Nah, ketika Gideon maju, Gideon itu hanya membawa 32.000. Itu banding berapa ya? Banding berapa itu ya kira-kira? Pagi-pagi males ngitung ya. Oke lah. Ya 32.000 kata Tuhan masih terlalu banyak, saudaraku. Disuruh pulang. Yang takut-takut itu, yang gentar-gentar itu, Git sing peti-peti kuwi kon balik. Oh, Git, kok ndak marahi. Ya, ndak marahi. Ya Gideon kan panggilnya Git kan ya, enak kan? Bahasa sekarang. Git kakean Git sing mbok gawa kok ndak marahi. Apa diatur angel ya, mungkin lo ya, mungkin ya. Tuhan bilang suruh pulang weh sing wedi-wedi kuwi. Nah, pulanglah. Yang pulang banyak, saudaraku. Lebih banyak yang pulang daripada yang tinggal. Yang pulang itu 22.000 ya, kalau nggak salah. Tinggal 10.000. Lo tinggal 10.000 tuh Tuhan masih bilang, alah Git isih kakean. Terus pilih meneh Git. Kon ngombe banyu kae. Nek kon nggone pinggir kali kae kon ngombe banyu. Dipilih lagi. Tinggal berapa, saudaraku? 300 orang. Wah, 300 orang melawan ratusan ribu orang. Gak sebanding, saudaraku. Tapi Tuhan punya tujuan. Kalau nanti banyak orang, Israel menang tuh, Israel sombong sama Tuhan. Wah, nek gak no aku wis bar iki mau. Wis kita dilindes habis gitu. Nah, Tuhan gak mau umatnya sombong, saudaraku. Jadi hati-hati ya ketika Anda timbul sombong ketika Anda melayani Tuhan. Itu awal kejatuhan Anda loh, saudaraku. Awal kejatuhan Anda. Karena semakin Anda hebat, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda akan menjadi burunannya iblis loh. Semakin Anda akan menjadi burunannya iblis, ya, untuk menjatuhkan Anda jatuh sampai ke bawah. Ingat, saudaraku,
Jangan sombong ketika saat-saat ini mungkin Anda dipakai oleh Tuhan melayani luar biasa. Ya, tetap rendah hati, jaga hati. Jangan sombong. Ketika Anda sombong, iblis itu sudah yo carane yo iki gak iso, iki gak iso, iki gak iso. Oh, carane ngene lho. Nah, ketika Anda dekat dengan Tuhan, dipakai dengan Tuhan, Anda harus semakin jaga hati. Jangan ada celah apapun, ya. Maka pengurapan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup Anda. 300 orang Israel maju dan berperang dan akhirnya menang. Akhirnya menang karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berperang. Saudaraku, yang kedua, percaya penuh. Percaya penuh, saudaraku. Mereka percaya penuh bahwa Allah sanggup membawa mereka ke dalam kemenangan. Allah sanggup membawa mereka mencapai kemenangan. Mereka walaupun sedikit, mereka sepakat, saudaraku, maju bareng-bareng, bekerja sama satu dengan yang lain, ya, saling tolong menolong. Nah, mari dalam pelayanan hari-hari ini, ya, kita belajar saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, ya, supaya pelayanannya kita kuat, saudaraku. Ya, mereka berani bertindak, ya, maju walaupun sedikit, maju, tidak takut, karena mereka percaya Tuhan menyertai. Nah, saudaraku, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu, masalah dalam hidupmu? Ya, mari yang pertama tadi, yang di awal, kalau Anda mulai tenggelam, ya, mulai tenggelam, segeralah berseru kepada Tuhan. Segera sebelum Anda tenggelam, berseru, minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel aja ditolong oleh Tuhan yang begitu banyak jumlahnya, kita pun akan ditolong Tuhan. Rendahkan hati, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Ya, runtuhkan mezbah Baal kita. Apa yang tidak berkenan di hatinya Tuhan, runtuhkan dan dirikan mezbah bagi Tuhan. Persembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Mari sejenak kita renungkan hidup kita pagi ini. Tuhan, ini setiap kami membawa semua pergumulan hidup kami kepadamu. Kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak mampu. Kami hanya bisa datang berseru, mengharap, meminta pertolongannya daripada Engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru di bulan Juli. Kalau kami boleh masuk, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan memberkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Pak Agus. Tuhan pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kami percaya selalu ada keajaiban bersama Tuhan, selalu ada hal yang indah ketika kami dekat dengan Tuhan. Tuhan membela, Tuhan mengatur, Tuhan membuka jalan. Kami masuk hari dengan sukacita. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.